Selamat malam, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, baru saja kemarin lusa gelaran Olimpiade Tokyo selesai. Ya, ini satu Olimpiade yang menarik karena terjadi di era pandemi dengan berbagai pembatasannya, ya, situasi yang istimewa. Karena itu dari Olimpiade ini muncul banyak cerita yang bukan cuma soal kemenangan dalam pertandingan olahraga, tetapi mengenai kisah-kisah yang inspiratif. Ya, kita sudah mengikuti beberapa dalam rangkaian Syafaat Malam kita. Tentunya ada cerita tentang Grecia Poli dan Apriani, pasangan ganda putri Indonesia yang meraih medali emas. Lalu juga cerita tentang Simone Biles, ya, pesenam dari Amerika Serikat. Nah, satu cerita lagi adalah tentang Isaiah Jewett. Isaiah Jewett ini adalah seorang pelari dari Amerika Serikat yang berkompetisi di ajang lari 800 meter. Di babak semifinal, dia sudah mengikuti pertandingan itu dengan baik. Dia ada di posisi ketiga ketika memasuki putaran akhir. Artinya kalau dia bisa melewatinya, dia akan masuk ke babak final dan impiannya meraih medali makin dekat. Nah, karena itu ketika mendekati putaran akhir lari itu, Isaiah mulai memacu larinya. Dia mencoba menyalip pelari lain yang di depannya. Tiba-tiba kakinya teranduk sesuatu dan dia pun jatuh bergulung-gulung. Nah, apa yang terjadi? Rupanya dia mengalami kecelakaan, kakinya terantuk karena tersandung kaki pelari lain, yaitu pelari dari negeri yang bernama Kenya, namanya Nigel Amos. Ya. Mereka berdua terjatuh, namun Isaiah jatuhnya lebih parah rupanya. Kepalanya sakit, ya. Bahkan dari kakinya ada satu luka yang mengalirkan darah segar. Nah, dalam situasi itu apa yang terjadi? Apa yang kira-kira dirasakan Isaiah? Mimpinya untuk bisa lolos ke final pupus, untuk mendapatkan medali juga pupus. Dan dalam situasi itu wajar kalau dia marah, kalau dia kesal, terutama kepada Nigel Amos, ya, yang mengantuknya, yang membuatnya terjatuh, membuatnya terantuk. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah dia bisa menguasai dirinya, Isaiah melihat ke Nigel Amos yang juga terduduk di belakangnya. Dia menghampirinya, dia menyalaminya, menggenggam tangannya, lalu mengatakan, "Hey man, ayo kita bangun." Nigel Amos yang sadar itu salahnya, dia katakan, "I'm sorry." Lalu saya katakan, "Sudahlah, kita harus menyelesaikan pertandingan ini." Maka berdua mereka sambil berangkulan, berjalan, berlari-lari kecil sampai ke garis finish. Nah, Isaiah Jewett memang gagal memperoleh medali, dia bahkan tidak bisa masuk ke putaran final. Tetapi apa yang dia lakukan menggemakan semangat sportivitas yang selalu didengungkan dalam masa Olimpiade. Bagaimana persahabatan antar sesama, antar manusia itu yang harusnya menang di atas keinginan untuk mendapatkan kejayaan. Dan apa yang dia lakukan juga sebetulnya menggemakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dari Roma 12 ayat 18. "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Bukankah ini firman yang tidak mudah kita lakukan? Betapa mudahnya kita kesal, kita marah, dan kita lampiaskan itu kepada seseorang, pada orang lain yang kita anggap melukai kita, yang membuat kita kecewa, membuat kita sakit. Ya, entah apakah itu di dalam ketika kita sedang mengemudi di jalan, ketika kita sedang ada di lingkungan kerja, di kantor, atau bahkan di rumah kita sendiri. Betapa kita ingin melampiaskan amarah kita, kekesalan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau itu bergantung pada kita, sedapat-dapatnya usahakanlah damai yang terjadi. Tentu ada poin penting juga, ya, bahwa ada resolusi. Dan itu yang dilakukan juga oleh Isaiah dan Nigel Amos, Isaiah Jewett dan Nigel Amos. Nigel Amos mengucapkan I'm sorry, dan Isaiah mengatakan mari kita selesaikan pertandingan ini. Mari saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup kita, dimanapun kita ada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kalau bergantung kepada kita, sedapat-dapatnya mari kita usahakan damai sejahtera. Karena sang damai sejahtera itu Tuhan Yesus sendiri
yang sudah hadir, yang sudah memberikan dirinya untuk pendamaian kita dengan Allah. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa pada malam hari ini. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang kehilangan damai sejahtera karena berbagai pergumulan yang mereka alami, karena perseteruan baik dengan orang yang mereka tidak kenal maupun orang yang dekat, bahkan keluarga. Mereka yang berseteru karena masalah pekerjaan, karena masalah politik, karena masalah pilihan-pilihan dalam hidup. Bahkan anggota keluarga yang berseteru karena berbagai alasan. Kalaupun kami yang mengalaminya, biarlah kalau sedapat-dapatnya ada pada kami kekuatan atau kesempatan untuk melakukannya. Biarlah kami selalu berusaha mencari damai sejahtera. Kami belajar saling merendahkan diri dan hati agar apa yang menjadi masalah boleh dibicarakan dengan bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Kami mau berdoa untuk penanganan pandemi ini, khususnya di bangsa dan negara kami. Ketika banyak pihak justru bertikai di tengah-tengah pandemi ini, saling mengedepankan kepentingannya sendiri, pendapatnya sendiri, kemauannya sendiri. Anugerahkan kerendahan hati, kerendahan diri, agar setiap orang mau mencari apa yang baik untuk hidup bersama. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan di banyak-banyak tempat. Gereja yang kadang-kadang justru menjadi tempat orang mau mengejar kepentingannya sendiri, kemauannya sendiri, bahkan ambisinya sendiri. Gereja di mana kadang-kadang perbedaan-perbedaan justru diperuncing, alih-alih memperkaya relasi dan persekutuan. Anugerahkanlah kepada gerejamu hikmat untuk boleh mencari damai sejahtera, untuk mengupayakannya baik di dalam dirinya, tetapi juga di tengah dunia di mana ia ada. Damai sejahtera yang juga tentunya mewujudkan apa yang benar, apa yang adil bagi kehidupan bersama. Kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang dalam berbagai pergumulan, mereka yang mengalami kesulitan karena pandemi ini secara ekonomi dalam pekerjaan mereka. Kami belum tahu apa yang akan terjadi dalam segala aktivitas dan pembatasan yang terjadi di negara kami, tapi kami percaya Tuhan akan kuatkan setiap orang, tetapi juga gerakkan setiap kami untuk boleh saling membantu, saling mendukung apa yang bisa kami lakukan bagi sesama kami. Kami mau berdoa untuk mereka-mereka yang dalam berbagai kelemahan fisik karena sakit, khususnya karena COVID-19. Berikanlah kekuatan yang tidak pernah habis, berikanlah penyerahan diri, tetapi juga berikanlah kepada kami semangat untuk mau saling berbagi, saling mendukung, dan saling menguatkan. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang sudah memasuki tahun ajaran baru dengan segala tantangannya yang ada di depan, khususnya karena situasi pandemi. Anugerahkanlah sukacita, anugerahkan kekuatan yang lebih kepada para guru, para orang tua, dan tentunya kepada para murid agar boleh melewati masa-masa ini juga dengan baik. Kami mau serahkan diri kami dalam istirahat kami malam hari ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.